Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah Leon selesai berbicara dengan Kale, dan Leon saat ini sedang membawa fragmen armor menuju ke geladak kapal. Dan saat ini Leon bertanya ke Luxion apakah Luxion yakin untuk ingin melenyapkan fragmen armor ini. Yang lalu dijawab oleh Luxion bahwa tentu saja. Bahkan Luxion saat ini sudah melakukan persiapan untuk melakukan itu. Luxion sangat tidak menyukai fragmen ini, dan dia nampaknya begitu ingin untuk segera menyingkirkannya. Namun, di saat Leon akan mengambil fragmen armor itu dari tasnya, armor itu nampaknya malah berdenyut. Bahkan, tak lama setelah itu, ada tentakel dan juga mata yang keluar dari armor itu. Menurut Luxion, fragmen itu adalah benda hidup, dan Luxion lalu mengeluarkan laser dari mata merahnya untuk membakar semua tentakel dari fragmen itu terlebih dahulu. Dan lalu, serangan Luxion kemudian berfokus pada setiap mata yang muncul pada fragmen itu. Bersama dengan itu juga, sekelompok robot buatan Luxion datang dan melempar fragmen itu ke arah laut. Dan Luxion lalu juga menggunakan tubuh utama yang dia sembunyikan untuk menembakkan laser yang lebih besar ke arah fragmen itu. Hingga akhirnya fragmen itu menjadi hangus dan jatuh ke dalam laut. Menurut Leon, Luxion saat ini sudah bertindak terlalu berlebihan. Tetapi Luxion menanggapinya bahwa fragmen itu memang seharusnya tidak pernah ada. Fragmen armor adalah senjata keji buatan manusia baru, dan Luxion sangat membenci hal itu. Kemudian, setelah selesai menyingkirkan fragmen armor, Leon dan Luxion akhirnya berniat untuk kembali ke dalam kapal. Tetapi, Nona Hertrude tiba-tiba datang untuk menghampiri mereka berdua. Nampaknya, Nona Hertrude masih mencoba untuk membeli fragmen armor dari Leon. Leon tidak tahu mengapa Nona Hertrude nampak begitu menginginkan fragmen armor itu. Namun, Leon lalu mengatakan bahwa dia baru saja membuang fragmen itu ke dalam laut karena fragmen itu nampak menjijikkan baginya. Mendengar itu, dengan ceritanya, Nona Hertrude langsung menyebut Leon sebagai orang yang bodoh karena dia baru saja membuang harta yang tak ternilai harganya. Bahkan, Nona Hertrude juga menyuruh Leon untuk segera kembali ke tempat Leon membuangnya sebelumnya. Meskipun hal itu langsung ditolak oleh Luxion. Nona Hertrude terlihat gemetar karena marah, tetapi Luxion kemudian mengatakan bahwa Leonlah pemilik dari fragmen armor itu. Jadi terserah pada Leon untuk melakukan apapun terhadap fragmen armor itu. Mendengar itu, Nona Hertrude yang masih terlihat begitu marah langsung segera pergi untuk meninggalkan Leon dan Luxion. Pada awalnya, Leon berpikir bahwa Nona Hertrude adalah orang yang cantik dan memiliki kepribadian yang tenang. Tetapi dia ternyata jauh lebih emosional dari apa yang Leon pikirkan. Sementara Luxion menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa Hertrude nampaknya sudah menjadi jauh dari wanita tipe Leon, terutama dalam ukuran opainya. Mendengar itu, Leon yang tidak terima bertanya apakah Luxion selama ini berpikir bahwa Leon hanya menilai orang dari ukuran opainya saja. Yang kemudian dijawab oleh Luxion bahwa itu memanglah benar. Kemudian setelah sampai di ibu kota kerajaan, Leon langsung bergegas untuk memberikan laporannya. Namun tidak Leon sangka, dia ternyata disambut dengan pesta minuman teh di sana. Yang mana pesta itu diisi oleh para gadis bangsawan yang mencoba bertanya tentang prospek keuangan Leon. Pesta teh terus berjalan hingga hari mulai malam, dan Leon yang sudah terlihat kelelahan mulai berjalan untuk kembali pulang. Namun, di saat masih berada di dalam koridor kosong, Leon ternyata malah bertemu dengan Ratu Milen. Melihat Ratu, Leon pun langsung memperbaiki postur kelelahannya. Tetapi di saat Ratu Milen mengundang Leon untuk berbicara dengannya, Leon dengan bersemangat langsung menerima hal itu. Sementara Luxion yang bersembunyi mencibir Leon bahwa Leon adalah orang yang terlalu belak-belakan. Leon dan Ratu Milen kemudian masuk ke dalam salah satu ruangan yang berada di dalam istana. Dan setelah para pelayan selesai menghidangkan teh mereka berdua pun akhirnya memulai pembicaraan mereka. Dan ternyata Milen selama ini khawatir dengan keikutsertaan Hertrude dalam perjalanan Leon. Nampaknya dari awal Ratu Milen tidak setuju dengan keikutsertaan Hertrude. Tetapi karena ada orang di istana yang memiliki pendapat yang berbeda, Milen kemudian terpaksa untuk memberikan izin itu. Dari sudut pandang Milen, mengirimkan seorang putri dari kerajaan musuh untuk berpetualang dan bersekolah di akademi mereka adalah tindakan yang cukuplah beresiko.
Terlebih, Gertrude pernah memberitahu Mylène bahwa dia masih menyimpan dendam terhadap kerajaan Holford. Leon setuju dengan perkataan Mylène, tetapi Mylène kemudian mengganti topik tentang hutang milik Mary. Julius dan yang lainnya saat ini memang berhasil untuk melunasi hutang Mary, tetapi hutang dari rumah keluarga Mary ternyata malah menjadi lebih besar. Biasanya, jika hal itu sampai terjadi, pihak kerajaan akan melucuti gelar bangsawan mereka. Tetapi karena Mary adalah orang suci, banyak bangsawan yang akhirnya menentang hal itu. Yang kemudian hal itu berakhir dengan istana dan kuil yang terpaksa untuk menyelesaikan masalah itu. Meskipun mereka akan berakhir dengan mengalami kesulitan dengan anggaran uang untuk tahun depan. Mendengar kesengsaraan yang akan dialami Mary karena hutang keluarganya, Leon pun nampak menjadi begitu senang. Tetapi Mylène lalu mengatakan bahwa masalah sebenarnya bukanlah hal itu. Tetapi para bangsawan saat ini ingin Leon juga ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Karena Leon adalah komandan pengawal pribadi dari orang suci. Mendengar itu, Leon pun langsung menjadi kaget karena tidak hanya dia sebenarnya dipaksa untuk menepati posisi ini, namun keputusan mereka mulai menjadi tidak masuk akal. Menurut Mylène, saat ini ada orang-orang yang iri dengan prestasi Leon yang mana mereka kemudian mencoba untuk menghukum Leon. Tetapi meskipun begitu, Mylène mengatakan bahwa dia akan sebisa mungkin untuk mencoba mendukung Leon. Mengingat Leon juga sudah memberikan bantuan besar dengan bajak laut beberapa waktu yang lalu. Dan dengan senyuman cerah di wajahnya, Mylène kemudian mengatakan bahwa dia akan merekomendasikan Leon untuk naik posisi. Melihat wajah Mylène, bagi Leon saat ini, wajah Mylène nampak bersinar seperti seorang dewi. Dan kemudian Leon lalu mengatakan bahwa dia tidak ingin mendapatkan gelar besar. Tetapi apa yang diinginkan oleh Leon adalah Mylène sendiri. Wajah Mylène langsung berubah menjadi merah padam dan dia mengatakan bahwa Leon tidak boleh mengatakan itu karena umur Mylène saat ini tidak berbeda jauh dengan umur ibu Leon. Tetapi di saat Leon akan mengatakan bahwa itu bukanlah suatu masalah, salah satu pelayan Mylène langsung berdaham untuk menghentikan tindakan dari Leon itu yang saat ini sudah terlalu terbawa suasana. Sementara itu, di sisi lain di akademi ada 3 pelayan demi-human yang berkumpul di depan kamar Leon saat ini. Salah satu di antara mereka adalah Mjolnir yang merupakan pelayan dari kakak perempuan Leon. Para pelayan di sekolah sangatlah membenci Leon, terutama karena Leon telah mengalahkan rekan-rekan mereka yang mencoba mengejar Ratu Mylène di saat festival sekolah dulu. Dan setelah mereka mendengar kabar bahwa Leon sudah kembali, 3 pelayan ini kemudian menyusup untuk memasukkan sesuatu di dalam kamar Leon. Rencana mereka bertiga berjalan dengan cukup lancar karena Mjolnir sudah membuat kunci duplikat kamar Leon dari kunci yang selalu dibawa oleh kakaknya Leon. Menurut Mjolnir, kakak perempuan Leon yaitu Jenna cukuplah mudah untuk dimanipulasi. Jadi dia bisa melakukan hal ini dengan begitu lancar. Kemudian cerita berpindah keesokan hari setelah kejadian itu. Dan saat ini Leon mengadakan pesta teh setelah dia pulang dari sekolah. Leon memiliki reputasi yang cukup buruk di dalam kalangan para wanita. Tetapi meskipun begitu, ternyata masih ada wanita yang datang ke pesta teh Leon. Mereka adalah Deirdre dan Clarisse. Sambil meminum teh, mereka berdua kemudian memperingati Leon tentang Marquis Frampton yang saat ini sedang mencoba untuk memojokkan Leon. Rupanya, Marquis Frampton lah orang yang mencoba untuk membuat Leon bertanggung jawab terhadap hutang milik Mary. Selain itu, Deirdre juga memberitahu Leon bahwa nampaknya tujuan Marquis Frampton adalah kapal milik Leon. Dan dia nampaknya akan mencoba apa saja untuk menjatuhkan Leon. Selain itu, ada kabar yang mengatakan juga bahwa Marquis Frampton nampaknya sudah menemui Nona Gertrude. Deirdre dan Clarisse adalah bangsawan istana, jadi mereka tahu tentang posisi Leon saat ini. Tetapi Leon menanggapi hal itu dengan sebuah candaan dan Leon mengatakan bahwa akan bagus jika mereka bisa melepas gelar miliknya. Mendengar itu, Deirdre masih mencoba untuk memperingati Leon. Dan benar saja, tiba-tiba ada lusinan tentara yang masuk sambil menghunuskan senjata mereka. Melihat itu, Clarisse langsung membentak para tentara itu. Tetapi salah satu prajurit itu mengatakan bahwa mereka akan membawa pengkhianat Leon. Atas tuduhan, Leon sudah memiliki rencana rahasia dengan Principality of Venus. Sementara itu, di kamar Gertrude, Angelica yang marah langsung masuk untuk menemuinya. Karena dia tahu Gertrude lah orang yang menyebarkan rumor tentang kerjasama antara Leon dengan Principality of Venus. Mendengar perkataan Angelica, Gertrude langsung membantah dan menyuruh Angelica untuk tidak menuduh tanpa adanya bukti.
Menanggapi itu, Angelica lalu mengatakan apakah Gertrude saat ini mencoba untuk berperang melawan mereka, padahal Leon sendiri saja bisa mengalahkannya sebelumnya. Mendengar itu, Gertrude pun menjadi tersenyum, dan dia mengatakan bahwa Angelica nampaknya telah melebih-lebihkan Leon. Leon memang memiliki lost item, tetapi karena dia tidak menggunakannya, hal itu akan terbuang percuma. Terlebih, Leon masih terlalu baik untuk membunuh orang lain. Padahal di dalam perang, seorang kesatria harus bisa membunuh orang lain. Dan karena itulah, Leon tidak akan pernah bisa menandingi Vandal. Angelica kali ini tidak bisa membantah perkataan itu. Tetapi Angelica kemudian bertanya apakah Gertrude benar-benar membenci mereka. Yang kemudian hal itu dijawab oleh Gertrude bahwa Angelica tidak akan pernah memahami dirinya. Yang saat ini masih tidak bisa memaafkan atas kematian orang tua dan juga anak-anak yang terjadi di masa lalu. Tetapi ketika Angelica akan menanggapi perkataan Gertrude, tiba-tiba ada kesatria wanita yang datang untuk menangkap Angelica. Atas tuduhan, Angelica sudah melakukan kekerasan terhadap Nona Gertrude. Melihat itu, Angelica kemudian sadar bahwa dia nampaknya telah dijebak. Dan sembari para kesatria itu membawa Angelica pergi, Gertrude mengatakan bahwa kali ini kerajaan Horford lah yang akan dialiri oleh sungai darah. Sementara itu, di dalam kamar Leon saat ini, para pasukan sedang menggeledah isi dari kamar Leon. Dan ternyata di sana terdapat beberapa surat yang berkaitan dengan Principality of Venus. Melihat itu, para pasukan itu langsung mengejek Leon. Bahkan para siswa juga mulai mengolok-olok Leon bahwa mereka sudah curiga bahwa Leon adalah pengkhianat. Tapi di antara kerumunan itu, Leon melihat Meowler yang nampak tersenyum sinis. Dan dengan itu, Leon akhirnya tahu siapakah penyebab dari masalah ini. Olivia, Clarice, dan Deidre juga nampak dalam kerumunan siswa. Tetapi mereka saat ini terlihat begitu ketakutan ketika Leon sedang dibawa keluar dari akademi. Kemudian beberapa saat setelah penangkapan Leon, Gertrude dan Marquis Frampton saat ini sedang memasuki brankas dari istana kerajaan Holford. Dan setelah memasukinya, Gertrude nampak terdiam membeku saat dia melihat item yang disimpan di dalam brankas itu. Namun, di antara banyaknya barang yang disimpan di sana, fokus Gertrude nampak tertuju pada satu benda saja, yaitu lengan kanan armor kuno. Sebenarnya, di sana juga ada seruling ajaib dan juga pedang milik Vandal, karena Leon menyerahkan benda itu ke kerajaan sebagai bentuk penghormatannya kepada kerajaan Holford. Namun, Gertrude saat ini lebih mencoba untuk mendapatkan lengan kanan armor kuno terlebih dahulu. Dan sebagai ganti dari fragmen armor kuno itu, Marquis Frampton meminta untuk menjalin kerjasama dengannya. Bahkan, sebagai tanda keseriusannya, dia akan memberikan sebagian wilayah dari kerajaan Holford. Dengan skenario, Principality of Venus akan menyerang kerajaan Holford hingga akhirnya mereka bisa menguasai wilayah perbatasan. Dan nantinya, Marquis Frampton akan bertindak sebagai penghenti pertarungan setelah Principality of Venus sudah mendapatkan wilayah perbatasan. Mendengar itu, Gertrude lalu bertanya apakah tidak masalah untuk menyerahkan wilayah perbatasan begitu saja. Yang kemudian dijawab oleh Marquis Frampton bahwa itu tidak masalah, karena penguasa wilayah itu adalah penghalang baginya. Wilayah itu dikelola oleh Alfred, dan dia berada di faksi yang berbeda dengan Marquis Frampton saat ini. Dan kemudian setelah memikirkan hal itu, Gertrude kemudian setuju dengan tawaran dari Marquis Frampton. Dan Gertrude lalu juga bertanya tentang lost item milik Leon. Yang lalu hal itu dijawab oleh Marquis bahwa mereka saat ini masih menganalisa baik pesawat dan juga armornya. Namun karena Leon adalah orang favorit ratu, mereka saat ini sedang mengalami sedikit masalah. Menurut Gertrude, Marquis Frampton adalah orang bodoh yang cukup ambisius. Karena dengan tersingkirnya Leon saat ini, maka senjata terbesar dari kerajaan Holford sudahlah tidak berguna lagi. Karena Marquis Frampton tidak akan pernah bisa mengambil lost item milik Leon. Dan lalu setelah mereka sudah membuat perjanjian, Gertrude pun kemudian pergi dari sana. Menurut perjanjian mereka, Principality of Venus hanya akan menyerang wilayah perbatasan saja. Tetapi Gertrude berniat untuk melakukan lebih dari itu. Kemudian beberapa waktu setelah itu, di kapal udara yang terbang di wilayah Venus, Vandal akhirnya mendapatkan fragmen armor yang dikirim oleh Gertrude. Semenjak kalah dari Leon, Vandal saat ini sudah bukan kesatria hitam lagi. Dan mirip dengan perlakuan Leon sebelumnya, orang-orang di sekitar Vandal mulai memperlakukannya seperti orang yang terlalu tua untuk bertarung. Di samping Vandal saat ini, ada seorang kesatria yang bernama Galat. Dan dia nampak kaget ketika dia mulai membaca surat yang dikirimkan oleh Gertrude.
Menurut Hertrude, fragmen armor yang dia kirim adalah lost item yang berasal dari zaman legenda, dan Vandal akan bisa menggunakan ini untuk melindungi dan menghilangkan ancaman yang mendekat ke Putri Hertrauda, meskipun hal itu nantinya akan mengorbankan nyawa Vandal sendiri. Namun meskipun begitu, Vandal akan masih tetap bersedia mengorbankan nyawanya untuk kepentingan Principality of Venus. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.